Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nani Kagome. Hai semuanya, di sini aku mau sharing tentang pengalaman operasi bedah mulut. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi saya, tapi pengalaman suami saya. Cuma dari awalnya aku tuh yang dampingin terus dari A sampai Z, jadi insya Allah aku semua detailnya aku tahu. Di sini aku mau cerita aja ya guys. Awalnya tuh suami aku tuh ngerasain sakit gigi yang luar biasa, dan itu berangsur sekitar 1 bulanan ya. Minum obat mending gitu lagi, minum obat mending gitu lagi, periksa ke beberapa dokter kayak gitu terus. Dan akhirnya suatu ketika waktu itu di akhir tahun kemarin, kita pas liburan, maksudnya pas libur kerja, suami aku mudik ke Tegal, dan di situ wah, di perjalanan mudik sakit luar biasa. Akhirnya malam itu juga aku ke apotek, aku beli obat yang pereda sakit gigi. Aku bilang yang bagus ya, yang ini istilahnya ini sakit giginya udah parah. Dikasih tuh obat 3 macam 4 macam sama obat spray, tapi nihil juga guys, cuma ngilangin rasa sakit sedikit aja, ntar kambuh lagi. Aku liatnya nggak tega, perasaan tuh udah kayak mau lahiran tau guys. Aku sampai gini, kok kamu kayak mau lahiran sih, kayak aku inget lagi mau lahiran, lagi kontraksi lagi, wah uring-uringan entahlah. Nah, terus sampai aku nggak bisa ngomong kan kalau sakit gigi katanya. Dan akhirnya pagi-pagi kita ke dokter umum, dokter gigi umum biasa. Di situ dicek, ternyata dokternya langsung bilang, oh Pak, ini mah harus dirujuk ke dokter bedah mulut. Dan di situ aku terang-terang aja aku tanya, emang nggak bisa dok dicabut di sini? Kata dokternya, maaf Bu, nggak bisa karena ini posisinya lumayan sulit. Soalnya di sini ya, infaksi apa kalau nggak salah. Di sini 2 dan ada di sini 1. Itu yang bikin sakit gigi banget katanya, yang paling parah. Tapi berhubung kata dokternya ini sepertinya sudah infeksi, jadi saya nggak berani nanganin ini, jadi dirujuk ke rumah sakit bedah mulut. Dan kala itu namanya lagi libur panjang, dokternya juga banyak yang cuti, tapi ada rumah sakit besar di daerah Tegal itu, dokter bedah mulut cuma ada 2 guys, dokter Sukamto sama dokter cewek satu lagi. Akhirnya alhamdulillah, aku tanya-tanya ke teman aku yang kerja di rumah sakit itu, ternyata ada tuh di hari itu, dijadwalkan di hari Rabu. Dan di situ aku periksa jadwalnya tuh dari jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi aku udah kesana, setengah 8 pagi udah kesana, ngisi administrasi, daftar semua. Tapi udah didaftarin ya, kalau nggak bisa, soalnya udah ngantri. Orang sebelah aku aja bilang katanya ini dia daftar udah dari 2 minggu yang lalu menggunakan kartu BPJS, karena saya pakai umum atau asuransi ya, jadi mungkin ada kuota ya. Kalau buat BPJS katanya kuotanya sudah habis. Oke, dan di situ aku tuh nunggu berjam-jam. Akhirnya dipanggil juga sama dokternya, disuruh ke tempat itu ya, kursi itu, kursi kursi menakutkan. Dicek sama dokternya, oh ini yang bermasalah ada 3 gigi ya Pak. Ternyata suami aku bilang, iya dok, ada 3 gigi yang sakitnya bergantian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Katanya wah nikmat luar biasa. Oke, dan di situ dokternya bilang, oh ya ini harus dioperasi, tapi harus saya mau lihat bukti, saya mau lihat foto ronsen dulu ya Pak. Dari situ ya guys, dari periksa ke dokter pertama, kita kontrol biasa, dirujuk ke ronsen, ronsen gigi. Situ ronsen gigi nggak lama lah, 5-7 menit selesai. Balik lagi ke ruangan dokter. Pas di ruangan dokter, dokternya lihat hasil ronsennya, oh ya ini harus dicabut 3-tiganya, gimana? Sanggup? Saya yang langsung bilang sanggup dok. Padahal yang ngerasain suami aku ya, tapi aku juga nggak tega ya guys lihat suami kayak gitu. Akhirnya dokternya ambil buku tuh, tulis, bilang ini jadwal operasinya kira-kira bulan Februari waktu itu. Wah, aku bilang gitu, aduh dok, emang nggak bisa secepatnya gitu, soalnya satu saya dari luar kota, yang kedua juga ini rasanya udah nggak bisa minum obat apa-apa, sakit terus, nggak mungkin dong dok. Terus kata dokternya, wah maaf ya guys, ini maaf bukan bukan gimana-gimana, cuma emang di situ asli dokternya tanya, ini pakai BPJS atau umum gitu. Dan situ aku jawab asuransi dok. Dokternya langsung ngomong sama susternya, oke coba kita jadwalkan besok pagi. Jadi di situ udah tahu ya, mungkin bukan maksud
menjelekkan BPJS, cuma mungkin kayak gini guys, mungkin kalau BPJS itu pembayarannya dari pemerintah agak lama, tapi kalau mungkin asuransi kan secara langsung kayak ATM gitu, langsung tinggal gesek aja, jadi mungkin lebih diprioritaskan. Sama-sama nggak mau rugi ya guys, rumah sakit dan pemerintah juga. Akhirnya diselipkanlah satu besok, dokternya emang bilang udah jadwalnya udah penuh banget operasi di bulan ini, tapi oke lah diselipkan satu. Bener-bener guys, di bulan kemarin nggak tahu kenapa tuh hampir mau tetangga aku, mau orang tua aku, keluarga aku, kanan kiri aku semua mengeluhkan sakit gigi. Kalian sama nggak sih di bulan kemarin? Apakah karena pas kemarin musim hujan atau gimana ya? Jadi banyak orang yang sakit gigi, aku juga aneh, heran kok bisa barengan kayak gini. Oke lanjut ya guys. Waktu itu kita pulang, sebelum pulang susternya bilang gini, Bu, kalau ini kita tunggu konfirmasi dari asuransi. Apabila di ACC, Ibu bisa menjalankan operasi besok pagi. Tapi apabila asuransi nggak di ACC, kita nggak bisa boleh buat. Dan di situ aku bilang, Sus, kalau asuransi saya, insya Allah kalau keadaan emang gawat seperti ini pasti di ACC, jadi pasti kok sus. Cuma susnya gini, maaf Bu, kita kan nggak tahu gimana prosedurnya, kita nggak bisa menjaminkan, takutnya nggak bisa. Sekarang gini aja, kalau emang ibu kekeh besok minta operasi, ibu mau nggak kalau misalkan asuransi belum bisa konfirmasi, belum bisa dihubungi, ibu mau nggak bayar pribadi? Oke, dan di situ Bismillah aku bilang oke, bayar pribadi daripada aku ngeliat suami seperti itu. Oke, sudah administrasi selesai, catat-catat ini. Susternya bilang besok harus puasa dari mulai jam 7 pagi, udah stop makan, stop minum ya Bu. Oke, kita pulang, pagi-pagi kita udah ke rumah sakit lagi. Jam 7 pagi, sebelum ke rumah sakit suami sarapan dulu, makan dulu, minum obat dulu karena masih sakit ya guys. Dan di situ entah kenapa, mungkin AC dingin ya, kumat lagi guys. Giginya sakit banget katanya, sedangkan kalau sakit gigi katanya harus minum ya, sedangkan udah nggak boleh minum, tapi akhirnya diem kita minum. Galau guys, dilema. Udah gitu susternya ngelihat suami aku lagi aduh, susternya tanya gini, Ibu kalau bapaknya masih sakit kita nggak bisa nanganin dulu. Terpaksa guys, aku mau boleh buat bismillah lah, la haula wala quwata. Aku bilang suster nggak sakit kok, dia lagi ngantuk jadi gini doang, aku gitu, padahal sakit guys. Tapi pas itu habis dari situ langsung dirujuk ke laboratorium untuk tes darah macam-macam pokoknya, dites semua. Habis tes darah selesai dipanggil lagi ke ke ruang ronsen. Di situ ronsen dada juga ya, padahal kemarin udah ronsen gigi, sekarang ronsen dada full semua, katanya cek semuanya bagus semua atau tidak. Dari situ semua udah bagus nih, tes darah bagus, ronsen bagus. Dipanggil lagi ke dokter anestesi, di ruangan dokter anestesi. Di situ dijelaskan nanti ini akan bius total, makanya dilarang makan minum. Bapaknya udah puasa. Suami aku bilang bohong ya guys, udah nggak boleh bohong, tapi gimana lagi, terpaksa. Ya dok, saya puasa, soalnya takutnya kalau makan minum nanti mual. Tapi alhamdulillah nggak mual. Dari situ kita tinggal nunggu dokternya nih. Dari jam 7 pagi, jam 2 siang baru dateng dokternya. Setengah 2 siang baru dateng. Aku antar ke ruang operasi, benar-benar di ruang operasi ya, bukan di ruangan dokter biasa, tapi benar-benar di ruang operasi. Di situ ganti baju operasi semua. Dan dari situ keluarga pasiennya disuruh di luar, nunggu di luar, aku nunggu di luar. Dari setengah 2 selesai jam 4. Bukan selesainya ya mungkin ya, nunggu sadarnya. Kalau selesainya mungkin cepet kali ya, saya kurang tahu. Pokoknya jam setengah 4 keluarga pasien dipanggil, posisi suami udah sadar. Pokoknya kalau udah sadar baru dipanggil. Di situ keluhan suami aku tuh cuma dingin, sakit mah enggak karena mungkin masih ada bius total, cuma pipi bengkak sama bibirnya itu masih berdarah-darah kayak habis kecelakaan gitulah. Cuma di situ dokternya juga bukan dokter sih, dokternya sibuk, aku nggak ketemu dokternya, aku cuma sama asisten dokter ya, bilang udah boleh makan Bu, jadi nggak apa-apa makan minum, tapi yang lembek-lembek dulu, jadi bubur ya, nggak boleh makan yang panas ya guys, nanti akan takutnya pendarahan. Dan di situ selesai operasi semua, aku keluar dan
beres-beres, suami aku keluar, nggak nginep ya, sama sekali di situ aku nggak nginep. Tapi ada sih yang nginep juga, tapi aku milih nggak nginep, cuma pulang. Dan di situ aku ke ruangan administrasi. Habis administrasi ke ambil obat. Oke, di sini aku mau cerita budgetnya berapa ya. Nanti kalau masih ada slip struknya nanti aku coba liatin. Kurang lebih 14 juta, kurang sedikit guys. Jadi 13 juta koma berapa gitulah. Jadi itu 13 juta koma berapa itu udah semua satu paket ya. Satu paket operasi, obat-obatan, ronsen ini itu. Jadi ronsennya tuh ada 3. Ronsen gigi yang pertama, ronsen dada, habis itu ronsen gigi lagi yang sudah selesai. Terus juga tes darah sama apa lagi ya, tes darah sama ke dokter anestesi. Jadi di sini misalkan ada yang misalkan udah ngerasain sakit gigi yang luar biasa, jangan ragu-ragu buat ke dokter bedah mulut. Nggak sakit kok guys. Habis operasi pun berapa jam kemudian suami aku nggak sakit. Takutnya aku tuh nggak sakit karena masih ada obat biusnya. Ternyata sampai besoknya lagi pun udah nggak ada yang rasa sakit. Cuma emang ya namanya kita habis dibongkar-bongkar giginya. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati makannya gitu aja. Tapi alhamdulillah semua sakitnya hilang guys. Jadi oke lah yang udah sakit gigi, yang udah lama jangan minum obat terus. Kenapa? Karena akan takutnya tuh kita ke lambung, ke liver, jangan sampai ya. Jadi oke lah langsung ke dokter aja ya guys. Nggak sakit kok. Bisa kok pakai BPJS asal mau ngantri. Oke? Jadi itu aja ya dari aku pengalaman suami aku. Mudah-mudahan di sana yang lagi pada sakit gigi, yang lagi nonton channel aku, mudah-mudahan sembuh, cepet disembuhkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel aku ini. Mudah-mudahan aku akan sharing berbagai macam yang bagus-bagus lah. Oke, yang berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.